Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda? Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat. Nah, sebelum kita melanjutkan materi yang kedua atau pada pertemuan kedua ini, Ibu akan merefleksi atau mengulang materi kita pada pertemuan sebelumnya. Nah, silakan Ananda simak penjelasan Ibu berikut. Laporan percobaan terdiri dari beberapa kata yang menjadi kunci utamanya adalah percobaan. Percobaan itu sendiri sama dengan eksperimen, yang artinya adalah menguji atau membuktikan atau meneliti. Jadi bisa disimpulkan bahwa teks laporan percobaan adalah teks yang melaporkan hasil dari sebuah penelitian atau hasil dari sebuah percobaan. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat kita simpulkan ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, bersifat fakta. Artinya, informasi yang disampaikan dalam teks laporan percobaan bisa diuji kebenarannya. Yang kedua, informasinya lengkap. Informasi yang lengkap ini bisa kita lihat dari bahan, langkah-langkah, serta hasil yang didapatkan setelah melakukan penelitian. Yang ketiga, bersifat objektif. Nah, bersifat objektif ini kita lihat dari hasil yang didapatkan. Hasil yang diperoleh dari sebuah percobaan itu tidak bisa kita rekayasa sesuai kemauan kita, tapi harus sesuai dengan hasil yang didapatkan dari langkah-langkah tersebut. Nah, jadi berdasarkan pengertian dan ciri-cirinya bisa kita simpulkan fungsi atau tujuan dari teks laporan percobaan. Yang pertama, sebagai informasi. Yang kedua, sebagai bukti dari kita telah melakukan percobaan. Yang ketiga, sebagai dokumentasi. Dan yang keempat, sebagai pemecahan masalah. Nah, itulah Ananda refleksi materi kita pada pertemuan sebelumnya. Nah, kita akan melanjutkan materi pada pertemuan kedua ini. Materi pada pertemuan kedua ini adalah lanjutan dari kompetensi dasar yang pertama yang sudah Ananda simak sebelumnya. Nah, untuk pertemuan kedua ini kita masuk ke indikator yang kedua, yaitu mengidentifikasi informasi yang terdapat di dalam teks laporan percobaan. Nah, untuk mengidentifikasi informasi yang terdapat di dalam percobaan ini, silakan Ananda putar kembali video pembelajaran yang sudah Ananda download pada pertemuan sebelumnya. Nah, baiklah Ananda, untuk memudahkan Ananda memahami informasi yang terdapat di dalam video tersebut, silakan Ananda catat pertanyaan berikut. Yang pertama, apa bahan yang digunakan untuk menguji karbohidrat pada dalam makanan? Yang kedua, apa yang digunakan untuk membuat larutan makanan? Yang ketiga, apa fungsi lugol dalam percobaan tersebut? Yang keempat, apa makanan yang mengandung karbohidrat? Yang kelima, apa reaksi atau perubahan yang terjadi pada makanan yang mengandung karbohidrat? Nah, itulah Ananda 5 buah pertanyaan yang bisa membantu Ananda untuk menentukan isi dari video percobaan tersebut. Nah, silakan Ananda kerjakan tugas tersebut di buku latihan, dan selamat belajar. Jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.